Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuhan yang dirahmati Allah, pada kali ini kami akan membahas, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan Ilahi di dalam sebuah kajian. Namun sebelum kita lanjut, agar mensubscribe channel ini, like dan share agar channel ini lebih bermanfaat serta memberi manfaat untuk orang banyak. Seorang sahabat bertanya kepada kami, dalam mengingat Allah, saya sering alpa dan terlupa, kadangkala masih di dalam keberadaan diri, lupa sejenak dan kembali ingat, meskipun sudah diberi ilmu, tapi tetap lalai jua. Tuhan Ilahi, bantulah saya dalam penyerahan ini. Begitulah salah seorang sahabat yang bertanya kepada kami. Di sini kami akan menjawab, lupa itu adalah lumrah manusia karena hati manusia itu berbolak-balik. Cobalah akui pada rasamu bahwa akumu itu adalah akunya Tuhan, maka hatimu itu tidak akan bolak-balik lagi. Karena memang yang ada dan yang hidup itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sahabat itu kembali bertanya, cara mengakui pada rasa itu bagaimana? Semasa kita merasai hanya Allah yang ada, biarkan kita berada di dalam keadaan kita sedang merasai kewujudan Allah tersebut. Pada masa yang sama, tanyalah kepada rasa dan perasaan itu, siapakah yang merasai akan kewujudan Allah? Jawab dan rasai sendiri akan keberadaan Allah yang sedang merasai kewujudan Allah itu. Tuhan Ilahi melanjutkan pertanyaan dari sahabat tadi. Rasa kewujudan kita akan hilang dengan sendiri, akan binasa dengan sendiri, tanpa perlu kita hindari. Keadaan inilah yang dikatakan fana billah, selain dari Allah binasa, dan baqo billah, Allah saja yang ada, Allah saja yang kekal selama-lamanya. Tanya dan rasailah dengan perasaan yang ada, yang dalam akan keadaan itu. Jawaban kepada soalan kita itu adalah merupakan pengakuan kita. Tanyalah soalan yang sehingga timbul pengakuan kepada Allah, sehingga sampai Allah yang mengaku Allah, sehingga Allah yang mengenali Allah. Sebagian orang sufi menyebut hapus diri yang zahir kepada diri yang batin, hapus diri yang batin kepada zat semata-mata. Ada juga di kalangan sufi yang mempraktikkan la maujudun, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la bashirun, la mutakallimun, fil haqiqati illallah. Ada juga yang menggunakan bahasa masukkan Adam ke dalam Muhammad, masukkan Muhammad ke dalam Allah. Lalu sahabat itu kembali bertanya, bagaimana dengan keadaan sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah itu hanya milik Allah. Di mana kita letakkan sifat hanya milik Allah ini, maka disitulah kita bertuhan. Lalu sahabat itu kembali bertanya, pengertian tiada Tuhan selain Allah itu seperti apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kita sendiri yang mengada-ngadakan Tuhan selain dari Allah. Nabi dan Rasul diturunkan untuk mengajarkan kita supaya bertuhankan hanya kepada Allah saja. Jadi jangan ada Tuhan selain dari Allah, hanya Allah sajalah Tuhan sekalian alam. Tuhan-Tuhan yang lain itu hanyalah prasangka kita saja. Untuk itu janganlah letakkan segala sifat yang wajib bagi Allah itu kepada diri kita dan selain dari Allah. Apabila terlihat sifat wajib bagi Allah kepada diri kita dan selain, segeralah beretikat bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat Allah sendiri yang dipertontonkan, sifat Allah sendiri yang sedang diperkenalkan. Inilah yang dikatakan oleh Arif Billah, tukarkan cahaya dirimu kepada cahaya Tuhanmu. Sahabat itu bertanya kembali, bagaimana pula caranya kita menukarkan cahaya diri kita kepada cahaya Tuhan? Apabila kita dapat merasakan bahwa Allah itu hidup dan menghidupkan jasad, maknanya jasad kita menjadi mati. Kesadaran tentang hidup inilah dipanggil cahaya diri. Jadi tukarkan cahaya dirimu kepada cahaya Tuhanmu, maka terlihatlah oleh kita yang sebenarnya hidup ialah Allah.
Hidup yang terlihat kepada jasad itu ialah hidup Allah. Jika disebut dengan bahasa biasa, Allah lah yang menghidupkan jasad. Jika jasad itu hidup sendiri, dia tidak perlu kepada hidup Allah untuk menghidupkannya. Apabila jasad itu dihidupkan, inilah yang dikatakan sebenar-benar jasad itu mati. Jasad itu cuma menyatakan atau menerangkan hidupnya Allah. Dengan kata lain, bahwa Allah sedang memberitahu kepada kita, inilah hidup aku, yaitu Allah, yang sekarang menjadi diri sebenar diri kepada insan. Nyatalah sudah bahwa insan itu rahasia aku rahasia insan. Rahasia itu sifat aku, sifat itu tidak lain daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.